Podcast Aji Mumpung. Selamat datang kembali di Kembali ya. Wow, itu sebuah analogi. Tapi di sini Kok kembali bukan analogi? kembali. Nggak tahu, gue sebenarnya nggak salah aja tuh. Tapi di sini kembali bukan kembali. Ada kepanjangannya apa? Kembali adalah Kemon bahas lirik nih. Ini kebetulan episode kedua. Yang dimana episode pertama sudah dilaksanakan oleh Cemara ya. Nih gue bersama Kak Cemara juga nih. Yoi, halo guys, kembali lagi. Dan di episode 1 tuh Kak Cemara dan Kak Salah Praktikan mereka bahas garis diagonal cinta searah. Dan kali ini adalah requestan gue sendiri sebenarnya, ada sebagai pihak atau panggil gue Bagas lah. Itu tulisannya kan Bagas kan. Nami Dano Shonan atau bahasa Indonesianya air mata shonan. Ini ada tulisannya Grisel, cakep banget. Kenapa gue mau lagu ini? Jadi karena sebenarnya secara lagu ini lagu buat gue unik banget di JKT48 buat gue sih. Nah, feel-nya tuh feel lagu lawas, tapi ada di JKT gitu. Tapi bukan gimana ya, maksud gue feel lagu lawas tapi idolnya tetap ada, 48 tetap ada gitu. Karena kalau misalnya kalian lihat sendiri chordnya cukup aneh sih buat gue yang ketahuan gitarnya. Ini kenapa ada bisa tupai anjing. Tapi dia mirip tupai. Serius. Mau tadi. Tapi ya intinya adalah lagu ini buat gue unik banget sebenarnya dari chord progressionnya, gue suka banget di gue gitu. Nah sedangkan kenapa gue ngajak Kak Henry, karena gue rasa ya kita butuh berdua aja ya. Kembali nih kayaknya bakal jadi segmen dua personil Aji Mumpung aja ya. Mungkin Kak Henry ada pendapat sendiri tentang Air Mata Shonan ini nggak sebelum kita bahas liriknya satu persatu? Sebenarnya ini lagu yang cukup baru ya ke gue. Kayak nggak terlalu gue denger di daily routine gitu. Makanya agak heboh dikit tadi pas riset. Oke. Kalau gue sendiri sebenarnya ini merupakan lagu daily basis gue sih. Mungkin kalau misalnya gue ngurutin tuh ada di salah satu lagu JKT favorit gue nih, Nami Dano Shonan. Ya lagi-lagi sih gara-gara progresi chordnya yang buat gue wah sabi banget nih gitu. Jadi apakah kita langsung mulai aja Kak Henry? Boleh. Kita langsung ke intronya kali. Intro. Gaspol. Ya itu. Gimana tuh? Di page 2 ini. Nih sebenarnya ini intronya emang bener-bener cucu, gue juga nggak tahu maksudnya apa sebenarnya dari lagu ini. Mungkin ya untuk mengisi bukan kekosongan juga sih. Kayaknya itu justru gini, kalau menurut gue ya Kak Henry ya. Gimana dari tuh? Intro ini justru adalah salah satu hal yang ikonik di lagunya nggak sih? Misalnya kalau di JKT kan banyak lagunya yang lala gitu. Iya sih, benar. Atau kalau gue nggak tahu sih, kalau di Wimbledon itu ada free di refnya yang sebenarnya sampai sekarang gue nggak tahu maksudnya apa. Free kan juga salah satu hal yang ikonik juga tuh di lagunya free. Lu tahu kan Kak Henry? Tahu. Ya, itu maksud gue. Tapi gue setuju sih, ini ikonik banget sih. Kayak baru mulai langsung ini kan. Ya, baru mulai langsung cucu. Sebenarnya gue rasa mungkin ada artinya, mungkin ya. Tapi kalau dari gue nggak ada artinya pun nggak masalah, karena ini salah satu hal yang ikonik dari lagunya. Oh, cucu nih berulang gitu, dari intro terus di tengah, habis itu di akhir lagi ya kan? Iya betul. Kalau menurut gue sih nggak ada artinya sih. Kayak adlib, semacam adlib gitu sih kayaknya. Adlibs, betul. Iya, semacam adlib gitu. Ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut kali ya ke jatuhnya apa? Persatu. Wah, kok udah ada coret-coretan. Ini. Mana nih Kak Henry? Bak yang jatuhkan domino, gugah rasa hati di hatiku, pantai berpasir nostalgia itu, jam dari musim panas. Duluan yang mau jelasin. Ya mungkin dari lu dulu kali, Bang Bagas, okay. Bang BAP Martial. Mungkin kalau dari gue jujur sebenarnya gue tadi udah baca nih
arti dari lagu ini apa, tapi kita breakdown satu persatu dulu kali ya, perlahan lah. Jadi seperti yang kita tahu, mungkin kalian belum tahu sebenarnya judul lagu ini kan adalah Air Mata Shonan. Banyak banget yang nanya Shonan tuh siapa gitu. Shonan ini apa atau siapa? Kalau misalnya kalian lihat di Google sekarang, Shonan itu adalah nama tempat ya di daerah Jepang nih. Mungkin kalau misalnya Kak Rafael atau Mr. Nihonjin dia lebih tahu. Tapi sayangnya malam ini nggak ada karena kali ini literal Mr. Nihonjin ini lagi ke mana kemarin, gue lupa. Dia lagi konferensi di Vietnam pokoknya. Itu Kak Rafael. Oh iya, dia di Zimbabwe ya, karena literally nih Kak Rafael lagi di Vietnam by the way, jadi dia nggak bisa ngikut, dan Mr. Nihonjin juga masih, gue nggak tahu lagi di dimensi mana. Nah, kalau Shonan sendiri merupakan daerah Jepang, di daerah mana Kak Henry? Gue lupa. Dekat Hakone sih, kalau kalian yang main Midnight Tune mungkin tahu ya. Di selatannya gitu. Oke. Iya. Sedangkan Shonan ini adalah pantai guys, bener-bener kan. Kalau dari kata pertama dari verse 1 ini kan ombak yang jatuhkan domino. Ombak itu udah jelas kita tuh dibawa ke setting sebuah pantai yang ombak. Udah jelas-jelas si orang ini tuh lagi ada di pantai, pinggir pantai mungkin ya, ombak yang jatuhkan domino. Habis itu jujur ya, nah ini yang gue nggak tahu nih sebenarnya, yang jatuhkan domino itu fun fact ya. Lirik ini sebenarnya ada di lagu Gokigen, iya nggak sih? Ya kan, Gokigen Naname Mermaid itu. Bedanya adalah bukan ombak yang jatuhkan domino, tapi mereka ngomongnya ombak yang menjatuhkan domino. Jadi itu sebuah fun fact aja sih. Tapi yang pasti adalah lagu ini bertempat di sebuah pantai, menggugah rasa di hatiku, pantai berpastir nostalgia itu, jam dari musim panas. Mungkin maksudnya adalah entah ini cewek atau cowok ya, tapi kalau dalam POV gue sebagai laki-laki kan kita ngelihat yang mereka nyanyi cewek ya. Jadi ini POV cewek yang lagi duduk di pantai, lagi reminis tuh apa ya? Apa ya, bernostalgia lah, anggap aja. Ya, bernostalgia. Ini literal kan pantai yang berpasir nostalgia gitu, berarti dia lagi ingat masa-masa lampau dia di pantai itulah. Jam dari musim panas tuh mungkin maksudnya ya pas lagi musim panas gitu, waktu itu di sebuah pantai, di pinggir pantai, dia entah lagi ngapain, yang pasti pas dia datang dia jadi ingat masa lalunya gitu. Iya sih. Menggugah rasa di hati tuh maksudnya ya kayak wah anjir udah lama, mungkin kayak wah anjir gue udah lama nggak kesini, saya kesini lagi. Nostalgia dia bermain pikirannya gitu. Kebetulan dia lagi juga di pinggir pantai, ombaknya makin menguatkan pikiran dia untuk wah anjir udah lama ya. Menurut lu gimana kan? Tapi ya menurut gue, lu pernah gak sih kayak lu tuh sebenarnya melakukan itu tiap hari gitu, misalnya naik kereta, naik MRT mungkin, tapi ada aja gitu satu momen yang entah kenapa ngingetin lu sama masa lalu gitu, padahal lu ngelakuin itu tiap hari. Ngerti gak? Maksudnya gimana tuh? Misalnya gue sering naik kereta nih misalnya. Oke. Kayak sehari-hari tuh nggak masalah gitu, nggak terjadi apa-apa. Tapi kadang ada momen yang pas kayak lu kok kepikiran suatu momen lain gitu. Maksudnya kayak tiba-tiba aja tanpa alasan. Pernah nggak? Maksudnya padahal itu sebenarnya rutinitas lu, tapi tiba-tiba ada satu hal yang bikin itu jadi ngeklik gitu. Iya, kayak gitu tuh. Menurut gue itu bisa, lagu ini bisa kayak gitu juga sih. Kayak dia tiap hari di pantai, tapi kayak entah kenapa pada momen itu kayak ya kangen aja gitu, nostalgic aja gitu. Ya. Mungkin kenapa itu nostalgic, karena mungkin orang itu udah lama nggak ke situ sih. Orang itu udah lama nggak ke pantai Shonan itu kali ya, kayak Henry ya. Bisa sorry, jadi. Maksud gue Kak Cemara, sorry, gue udah tadi salah nih berarti. Gak apa-apa. Apa ya? Oke. Tapi ya itu sih. Ini tuh aja yang bisa kita bahas ya. Tuh, mungkin ada apa? Shonan tuh emang
tempat surfing sih. Jadi kayak ombaknya Oh, bagus gitu katanya. oke. Itu fun fact guys, fun fact. Ini mungkin kita lanjut ke verse berikutnya kali Kita ya. lanjut ke part Part 2 berarti. part verse berikutnya. Masih verse 1 Part tapi 1, part 2. ah, Oke. Teras di rumah pinggir laut, langit biru yang tak berubah, matahari yang bergairah terangi kesepian itu. Mungkin gantian deh. Mungkin boleh lu duluan yang jelasin Kak Cemara. Jujur. sebenarnya ini cukup apa ya? Cukup menggambarkan setting lagi sih. Kayak tadi kan di pantai Ya, kan. Terus dia lebih jelasin lagi nih di teras rumah pinggir laut. Emang di Shonan itu kalau dilihat-lihat banyak rumah-rumah yang view-nya laut sih. Mungkin dia menjelaskan kayak di situ gue sambil gitu. lihat nih. Apa? Oh, sambil lihat boleh. Gue sambil lihat. Nah, kalau apa ya? Langit biru yang tak berubah. Yaitu emang sesuatu kayak langit tuh sering dijadikan sebuah analogi kalau mereka tuh tetap biru dan nggak berubah gitu nggak sih? Maksudnya kayak langitnya nggak berubah, tapi ada sesuatu nih yang berubah kan. Tapi di verse ini belum dijelasin nih di part ini apa tuh yang berubah. Oke. Itu sih paling. Kalau menurut lu Oke, gimana? oke. Mungkin bisa gue lanjutin dulu kali ya, sang matahari yang bergairah Hmm. terangi kesepian itu. Mungkin boleh gue jelasin di situ dulu kali ya. Eh, sang matahari yang bergairah terangi kesepian itu. Mungkin maksudnya ini penekanan lagi sih jatuhnya si cewek ini tuh kan otomatis gue langsung ke cewek karena yang nyanyi cewek guys. Si cewek ini orang ini tuh mungkin di situ lagi pas lagi reminis tuh ya kan berarti mungkin lagi diam di sebuah pantai ya. Apa kalian bayangin lah kalian lagi diam di pinggir pantai mungkin lagi rame sebenarnya, tapi ya sebenarnya kalian di situ tuh kesepian. Yang kalian kenal dari semua makhluk yang ada di situ cuma matahari gitu. Mungkin lagi sendirian, nggak kenal sama orang lain. Yang kalian tahu di situ cuma seonggok apa sih anjir, sebuah Songbok. matahari gitu kan, sebuah matahari. Jadi kayak ya udah gue cuma bisa diam di sini sambil. Oke, tadi seperti yang gue bilang tadi ya, sang matahari yang bergairah terangi kesepian itu maksudnya terangi kesepian si cewek ini. Sedangkan sebenarnya kalau kalian lihat di teras di rumah pinggir laut, langit biru yang tak berubah, ya sebenarnya ini cuma sebuah penekanan, lagi-lagi ini semua penekanan aja sih. Cuma bener-bener masih cerita si cewek ini lagi sendiri ya, lihat gitu kan, teras di rumah pinggir laut basically cuma ngasih tahu. Lagi-lagi ngasih tahu ini di pinggir laut, ombak, eh, banyak rumah-rumah tuh. Langit biru yang tak berubah tuh. Tapi intinya seperti itu. Di verse yang ini jatuhnya verse 2 apa verse 1 ya? Gue bingung juga sih. Jatuhnya ini sebenarnya verse 2 sih. Tapi ya intinya seperti itu. Di bagian yang itu, bagian yang ini, gue bisa. Bagian yang ini bener-bener cuma kelihatan kan ya gambar gue. Kelihatan. Bagian yang ini cuma penekanan dari apa yang dialami sama si cewek itu. Cuma sebuah penekanan kalau misalnya si cewek ini sedang kesepian, terus uh, dia lagi di pinggir pantai, lagi-lagi merasa kesepian, dan yang dia kenal di situ sebenarnya nggak ada orang lain selain sebuah matahari gitu. Dan kenapa matahari? Mungkin karena ya di pinggir pantai gitu kan, pinggir pantai summer, panas gitu. Ini itu aja deh yang bisa kita jelasin. Kita lanjut ya Kak Henry ya. Boleh. Lanjut Oke. ke Free, chorus. Chorus 1. Wah, ini jujur gue bingung sih. Ini salah satu part yang gue bingung juga Oh sih. iya. Gue justru awalnya kan di episode sebelumnya kita milih tuh bagian paling favorit kita yang mana gitu kan. Ya. Kalau gue disuruh milih itu gue bakal milih ini sih di chorus ini. Nah, jujur sebenarnya ini juga salah satu favorit part yang apa ya, part yang ikonik. Cuma
setelah gue baca liriknya lagi, gue bingung juga sebenarnya maksudnya apa. Kalau menurut gue ya, ini penilaian gue sih. Yang gue rasakan saat membaca lirik ini tuh, dia tuh kan dia ceritanya duduk sendiri nih. Ya, Nah, dia tuh melihat pasangan yang kayak dia dulu gitu. oke. Ini kan pasangan kayak dia dulu. Terus kayak dia tuh apa ya, kan ini ceritanya berarti hubungan dia ini udah selesai kan. Karena dia udah kesepian dong. Ya, betul. Nah, dia tuh kayak mengatakan bahwa pasangan itu dia melihat kayak mereka mungkin lagi cinta-cintanya banget gitu kali ya. Makanya dia bilang tidak sadari kalau cinta tuh lewat sekejap. Kayak, kalau bercermin kepada pengalaman dia kan berarti nggak selamanya dong. Ini suuzon dia ya. Iya sih, jatuhnya suuzon dikit. Jadi dia kayak Oke, oke. nih di dua orang ini mesra-mesraan nih kayaknya nggak sadar deh cinta tuh sekejap gitu. Kayak gua nih sekarang udah nggak ada lagi pasangannya gitu kan. Terus ya mungkin nih dia bahas dia lagi nih, cinta tuh walaupun dekat bisa hilang juga gitu sekejap. Kalau kata gue ini masih kesini gitu. Kalau tubuh pun berdekatan sama ya, artinya tuh Iya, kurang lebih sama. ya maksudnya dia Nyambung masih lah. nge-refer ke line sebelumnya gitu kan. Iya, iya. Ya terus mungkin ini dia menekankan bahwa hubungan dia tuh sebuah kesalahan. Kesalahan di sini menurut gue ya sesimpel kayak dia gagal mempertahankan aja hubungannya mungkin ya. Jadi kayak membuat dia sedih, jadi kesalahan gitu. Padahal Oke. cinta mah nggak kesalahan guys. Jadi cinta tuh apa? Waduh, belum tahu guys. Gitu sih Cinta kalau itu menurut gue. switch, guys. Oke, itu beda lagu, itu beda lagu. Paham gak lu? Kayak Cemara. Tahu love is a switch. Oke. Sebenarnya gue juga baru sadar setelah Kak Cemara jelasin ini. Gue malah jadi tertarik sama pre-chorus di kalimat pertama, pasangan yang terlihat serupa tuh maksudnya pasangan yang terlihat serupa dengan si cewek ini dulu gitu maksudnya ya, kayak ini pasangan ini kayak wah anjir mirip sama kita dulu nih pas kita masih bareng-bareng, sekarang kan udah pisah gitu kan. Iya betul. Awalnya tuh gue mikir kayak pasangannya mirip gitu. Tapi gue mencoba untuk ini kan lagu translatean Jepang kan. Iya. Gue mencoba mencari gitu loh di Jepang tuh ada nggak sih kayak sebuah mitologi atau kepercayaan bahwa jodoh tuh mirip gitu. Oh, Ya kan? wah itu menarik gitu. Ternyata nggak ada gitu. Di Jepang tuh nggak ada kayak gitu. Ya itu ternyata pas gue search di Google gitu, pas gue cross check gitu, nggak ada gitu yang mengindikasikan kalau orang Jepang percaya kalau jodoh tuh mirip gitu. Kalau di kita kan ada kan. Ada. Nah ya itu. Jadi menurut gue artinya bukan orang pasangan yang mukanya mirip gitu, tapi kayak serupa dengan dia dulu gitu. Ya, paham gua paham. Jadi gitu ya, Bex ya, paham ya. Semoga Kayak paham ini lah ya. anjir, kayak sekolah. Oke, kita lanjut kali ya Kak Cemara Boleh ke boleh. chorus 1 nih. Ini apa ya, di tulisan di sebelah chorus 1 nih ada tulisan Jepangnya apa? Gira-gira-gira. Ya ini adalah ini. Nah, gira-gira-gira itu sendiri seingat gue ada artinya deh. Ada. Artinya? Artinya tuh kayak berkilauan gitu, sparkling. Oh iya, kira-kira ya, ya. Benar. Oke, kita baca dulu lah. Gira-gira terbakar warna coklat muda di kulit bekas baju renang. Sensasi cinta itu tak akan bisa aku lupakan. Terbakar warna coklat muda di kulit bekas baju renang. Oke. Ini boleh gue ini nggak nih? Meraba-raba. Oh ya, boleh. Oke, di chorus 1 ini kan mulai masuk ke ref nih berarti. Hmm. Gira, maksudnya tuh apa tadi? Sparkle apa maksudnya? Ya, berkilauan ya. Mungkin maksudnya mulai muncul nih core memorinya nih mulai muncul secara secara lebih detail lagi kali ya.
eh, sparkle gitu kayak kalau ini kan gue anak visual banget nih, sorry nih, gue anak visual banget. Kalian bayangin misalnya kalau mau flashback tuh kan ada apa namanya, ada deep to white tuh kalau di Premiere Pro ya. Anjir, editor banget. Deep to white gitu maksud gue, apa sih, flashlight gitu, kayak bayangin ada center ke mata kalian kayak gitu, terus mulai ke flashback gitu kali ya. Terbakar Kayak warna coklat intronya muda. Skyrim ya. Intro Skyrim, iya mungkin kayak gitu. Iya kayak gitu. Terbakar warna coklat muda di kulit bekas baju renang. Ini mungkin sepertinya si cewek ini justru lagi-lagi ya. Ini lagu tentang mengingat masa lalu, jadi memang benar-benar nyeritain masa lalu. Tapi bedanya ini mungkin kalau di scene di adegan sebuah film nih bener-bener, wah anjir, sorry banget nih kalau bahasa gue visual ya. Padahal ini podcast. Ya nggak apa-apa. Oke, terbakar warna coklat muda di kulit bekas baju renang, maksudnya bener-bener mereka lagi nunjukin mereka lagi mainan apa namanya, selancar gitu di pantainya. Pasangan si cewek ini lagi main sama mantannya jatuhnya. Lagi main sama mantannya di pantai, main selancar. Terbakar warna coklat muda di kulit bekas baju renang, ya basically ngasih tahu mereka dulu sering main selancar di pantai itu. Terus lanjut ke lirik yang bawah, sensasi cinta itu tak akan bisa aku lupakan. Ya itu literal. Lirik itu literal nggak sih? Iya, secara literal banget sih. Bener. Iya. Sensasi cinta itu tak akan aku lupakan. Ya udah, ngasih tahu dia masih belum bisa ngelupain memori itu, surfing bareng, surfing di pantai dengan kondisi masih cinta satu sama lain gitu loh. Iya, masih core memory banget ya, berarti. Core memorinya justru sebenarnya sebenarnya kalau kita lihat dari verse 1, verse 2 tuh sebenarnya udah reminis juga, maksudnya udah ingat, cuma pas di chorusnya mulai ini muncul nih memorinya. Gira-gira terbakar warna coklat muda di kulit bekas baju renang, tidak akan bisa aku lupakan ya. Kalau kalian baca liriknya, basically itu artinya tuh ada di lirik itu sendiri, guys. Ya mungkin yang kadang bikin bingung tuh karena ini nggak sih? Ini tuh masih di yang dia lakukan dulu. Kalau ini ya sekarang gitu nggak sih? Ya betul. Ya nggak ada ininya ya, apa? Nggak ada perantaranya tiba-tiba langsung ke yang sekarang gitu, yang dulu ke yang sekarang. Ya. Basically di chorus 1 adalah mulai core memorinya mulai muncul semua, flashback, dan dia masih belum bisa move on basically ya. Setuju. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Chorus 1 juga sih. Jatuhnya sebenarnya chorus 1 sih. Part 2 tapi. Part 2 ya. Gira-gira sekarang pun di jari kelingking selalu tak bisa aku lepas, ingin dicinta satu kali lagi, air mata Shona. Lagi-lagi ya, ini gira-gira tuh sama yang terminologi. Ngomongnya terminologi itu apa ya? Ya maksudnya ya analogi kita tuh ya gira-gira tuh ya flashback lagi. Sekarang pun ya. Oke, mungkin gini kali ya, yang membedakan gira-gira chorus 1 sama yang chorus 1 part 2 nih, yang tadi flashback kan. Sekarang balik lagi, tapi lagi-lagi abis flashback kan deep to white lagi tuh. Deep to white lagi. Deep to white lagi ke masa sekarang. Nah, sekarang pun di jari kelingking selalu tak bisa kelepas. Maksudnya apa tuh? Nah, ini cukup membingungkan. Kalau kata gue, ini tuh kalau lu punya pendapat lain mungkin bisa kasih tahu juga ya. Iya. Nah, kalau menurut gue ini tuh kayak kenapa dia bilang sekarang pun di jari kelingking selalu tak bisa kulepaskan, dia bilang gitu kan. Kalau kata gue itu kayak menggambarkan bahwa dia tuh pernah membuat janji gitu kan, janji pakai kelingking kan. Mungkin dia pernah berjanji kayak ya kita bakal kesini lagi bareng atau kita akan selamanya bersama di sini gitu. Makanya kayak janji yang mereka buat itu sampai sekarang belum bisa dia lepas. Fuck, bagus lagi. Gitu. Kalau gue nangkapnya itu. Oke. Sebenarnya gue nggak ada pendapat lain. Awalnya tuh gue mikir jari kelingking. Awalnya tuh gue mikir kalau jari manis kan nikah ya. Iya betul. Gue mikirnya itu apa namanya? Nikah. Ternyata jari kelingking. Oh ya, jari kelingking mah janji.
Ya, gue setuju sih. Jadi si cewek ini mungkin jatuhnya masih merasa bersalah, antara merasa bersalah atau emang kangen atau emang belum move on, kita nggak tahu ya, antara tiga itulah. Selalu Iya. tak bisa kulepas, janjinya ya belum bisa tergapai, malah jatuhnya bukan belum bisa tergapai tapi tidak akan tercapai lah ya, Iya sih. tidak akan bisa tercapai lagi. Sedangkan untuk dua lirik terakhirnya, ingin dicinta satu kali lagi, air mata Shonan, ya itu lagi-lagi itu literal ya. Ingin dicinta satu kali lagi ya, itu makin menguatkan dia, makin apa ya, kayak aduh, BM bukan BM sih. Banyak mau bukan BM sih, tapi lebih ke makin menyesal berarti ya, makin menyesal. Janjinya nggak bisa ditepatin atau sebaliknya janjinya nggak tercapai. Air Mata Shonan itu ya judul lagu sih. Judul lagunya Air Mata Shonan. Maksudnya apa Air Mata Shonan? Mungkin kalau opini gue, Air Mata Shonan ya basically air mata itu adalah perasaan dari si ceweknya ini sedih. Shonan ya daerahnya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau bilang, ada yang mau bikin lagu Namida No Jakarta juga bisa gitu. Bisa. Tapi gue punya pertanyaan deh. Apa tuh? Kasih tahu. Lu kan di sini dia mengatakan kayak ingin dicinta satu kali lagi gitu. Kalau lu tim itu nggak, tim misalnya lu udah berpisah dengan seseorang gitu, tapi lu masih sayang, lu tim pengen dicinta satu kali lagi nggak, walaupun sedetik gitu, sedetik, sehari gitu. Misal lu dapat kesempatan sehari, kan ini dia janjian ketemu di pantai kan ceritanya. Kalau lu ditawar, kan lu udah lama nih, berarti janjinya udah cancel gitu kan, beberapa tahun kemudian tiba-tiba lu berkesempatan untuk menepati janji itu, lu tim yang akan melakukan atau enggak? Jadi gue mau lagi apa enggak sama mantan gue gitu? Ya nggak jadian lagi, tapi kayak menepati ke pantainya doang gitu. Ya, nih, for your information, ini jatuhnya too much information sih. Gue nggak punya mantan, jadi sebenarnya gue nggak terlalu relate ya. Gue nggak terlalu relate ya. Dan gue belum pernah pacaran dulu. Jadi, jadi kalau misalnya mau apa enggak, gue rasa basic maksudnya tuh dengan orang yang udah pernah punya hubungan ya, berarti ya Kak Cemara ya maksud lu? Iya sih, gampangnya analoginya gitu sih. Gue bingung ekivalensinya ke temen sih. Iya bener juga sih. Jawaban gue adalah kayaknya kalau emang udah putus sih sepertinya tidak ya. Gue maksudnya gini, kalau misalnya gue menempatkan diri gue ke cewek itu, gue kayaknya nggak mau ada di cewek itu, malah kayak ya kalau udah masa lalu ya ngapain gitu loh. Mau ada sih. janji apa enggak, mau itu kalau misalnya gini, kalau misalnya udah putus kan berarti jatuhnya, wah ini udah jadi, ini podcast cinta nih kan. Kalau misalnya udah putus kan berarti ya udah selesai anjir, berarti ada sesuatu yang salah dalam hubungan tersebut. Iya sih. Ada yang error gitu loh, di motherboardnya tuh ada yang error. Bisa jadi. Kalau motherboard udah rusak, udah susah, kalau lu mau betulin juga mahal banget. Mending lu beli yang baru nggak sih? Wah anjir, kenapa gue jadi analogi jadi motherboard? Wah gue diserang SJW nih. Waduh, gimana tuh kalau The Bebex gimana The Bebex? Nah, The Bebex gimana tuh? Kalau motherboard lu error, lu mau benerin apa lu mau beli baru? Nih, jawab di kolom komentar nih. Betul. Oke, kita lanjut kali ya ke Lanjut. apa nih? Cucu-cucu lagi guys. Ya ini adalah tengah lagunya gitu. Adlibs ini di tengah lagunya ada adlibs cucu-cucu lagi ya. Untuk jadi buat gue sih ini buat lagunya ikonik aja sih. Oke, kita lanjut kali ya. Lanjut. Ini tulisannya verse 2. Ya, verse 2 itu cuma sebait. Oke, ini oh iya benar. Verse 2 sebait, abis itu langsung pre-chorus lagi kan? Betul. Oke, gue bacain dulu deh. Dengan potongan rambut pendek, bergaya bak orang dewasa, suara ombak, berulang-ulang perasaan yang menyakitkan. Nah, mungkin boleh mulai dari Kak Cemara dulu deh ini verse 2 nih. Ini apa ya? Kalau gue baca 2 ini tuh, potongan rambut pendek, bergaya bak orang dewasa. Itu
mengindikasikan kalau yang nyanyi lagu ini cewek harusnya. Oh iya, benar-benar benar. Karena gue merasa ada sebuah paradigma kalau lu Paradigma. rambut pendek itu dewasa gitu biasanya. Oh, Selain oke. tomboy ya, selain ngarah ke tomboy itu ngarahnya ke dewasa. Karena rapi mungkin ya. Jadi kayak dia menganalogikan di sini menurut gue dia bilang ini dia gitu, dia ceritain dia gitu. Oke, gua Berpotongan rambut pendek. Terus ada satu hal yang harus dihalai itu ini sih. apa tuh? Bugnya ini sih. Kan bug itu bagaikan kan. Bagaikan. Ya artinya dia cuma bergaya doang kayak orang dewasa. Dia ngerasa dirinya belum dewasa mungkin. Kalau dari lirik ini menurut gue. Ah, itu otaknya jalan ya, nggak kayak gue ya. Oke, itu bagus sih, maksud gue bagus, justru bagus. Oke, ini jujur gue ada opini tersendiri sih Oh ya gimana tuh? dengan potongan rambut pendek yang dimana berarti kan lu bilang tadi ini menempatkan berarti kasih tahu kalau sebenarnya yang ada di lagu ini tuh cewek. Rambut pendek cewek. Kalau kata Ashel, gue pernah dengar dari Ashel nih, entah dia ngomong di PM atau di Twitter gue lupa. Iya. Kalau cewek potong rambut, sebenarnya mungkin banyak yang bilang juga, tapi ya gue kan referensinya Ashel, biar ada Ashelnya dikit lah gue. Kalau cewek potong rambut tuh biasanya kalau lagi banyak pikiran dia potong rambut jadi potong rambut pendek. Oh iya, valid juga sih gitu. Valid Ya juga, kan? valid. Iya benar juga ya. Kenapa nggak pikiran? Itu sebenarnya nyambung juga ke bergaya bak orang dewasa. Ya lu bilang tadi bagaikan, berarti kan bukan literal dewasa. Dia cuma apa ya? Cuma menaruh pikirannya kalau dia tuh sebenarnya dewasa, padahal mah kagak. Lu cuma pelarian doang. Lu jadi pakai rambut pendek terus lu ngerasa masalah lu menghilang untuk sekejap, jadi pelarian gitu. Jadi lu ngerasa kayak oke, gue udah I'm getting over it, padahal mah cuma potong rambut doang. Wah, ini jujur di verse ini 2 kalimat ini menarik juga ya. Dari dua kalimat ini doang padahal, tapi pembahasannya cukup menarik. Dia ini menandakan dia pura-pura move on. Iya, pura-pura move on. Bisa dibilang seperti itu sih. Bukan pura-pura sih. Merasa nggak sih? Merasa udah move on gak sih? Denial ya? Denial kan, denial gitu, coret lagi. Denial pak, denial si cewek ini nih. Oke. Bisa lanjut ke suara ombak berulang-ulang, perasaan yang menyakitkan. Lagi-lagi analoginya mungkin semakin banyak ombak yang berlalu, maksudnya suara ombak kan gitu kan. Itulah perasaan dia tuh makin kayak aduh tiap ombak berlalu tuh suaranya bikin dia makin kayak menyesal gitu kan. Ombak di pantai kan nggak pernah berhenti ya. Iya betul. Berarti ya menandakan bahwa penyesalan dia tuh sebenarnya nggak berhenti gitu. Bisa juga sih itu. Perasaan yang menyakitkan. Tapi ini juga menekankan bahwa ini guys. Apa tuh? Bahwa dia denial gitu. Iya, menguatkan kalau dia tuh denial. Kalau dia udah move on, kenapa menyakitkan masih kan? Itu dia, bagus. Ya. Wow, gila ya. Lagu JKT itu bagus-bagus guys. Guys. Makanya segmen ini dibuat karena sebenarnya seru. Nah itu dia. Seru dari kitanya juga sebenarnya. Seru untuk kreatornya juga gitu. Lanjut kah? Oke, kita lanjut ya. Boleh. Oke, pre-chorus 2 ya. Gue bacain dulu ya. Boleh. Bersamamu di tepian pantai, papan wakeboard yang dimainkan itu jadi terkubur oleh pasir di pojokan memori. Ini boleh gue mulai duluan nggak Kak Cemara? Boleh. Lagi-lagi guys. Ini bukan penyesalan sih. Ini lebih ke penguatan kalau sebenarnya ini tuh masa lalu dia tuh udah nggak bisa diulang lagi. Mungkin gue jelasin secara general dulu deh. Bersamamu di tepian pantai udah jelas maksudnya ya, dia lagi-lagi flashback ke masa-masa dia bareng sama cowoknya.
papan wakeboard yang dimainkan itu ya lagi-lagi flashback mereka main surfing wakeboard ya di pantainya, jadi terkubur oleh pasir di pojokan memori. Makin menguatkan bahwa sebenarnya itu udah nggak bisa diulang lagi sama orang yang sama gitu, sama orang yang sama, dan terkubur oleh pasir ya maksudnya kan mereka di pantai gitu. Terkubur oleh pasir ya lagi-lagi mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain karena hubungannya udah selesai dan ya pre-chorus 2 ini cukup jelas loh guys. Cukup jelas tuh. Terus ini tuh kayak apa? Di pojokan memori gitu. Pojokan memori. Di bukan sebuah memori utama gitu loh. Berarti udah jauh banget gitu maksudnya. Mungkin kali ya. Oh iya. Pojokan memori ya bukan di iya ya benar-benar jatuhnya udah benar-benar di apa sih? Shallow. Apa sih? Ya gitulah. Ya, intinya kayak menurut dia Palung. Menurut dia sendiri pun itu udah sesuatu yang terkubur dalam gitu loh. Iya. Memorinya ya, bukan perasaannya ya. Itu dia anjir. Kata kuncinya memori tapi bukan perasaan. Perasaannya masih ada ya. Iyalah, orang dia masih tersakiti. Ya, terkadang memang memori gimana ya ngomongnya? Terkadang memorinya masih ada tapi perasaannya nggak bisa diulang. Oke, ini kita lanjut aja kali ya. Ini soalnya cukup literal. Sebuah hal yang literal banget sih. Boleh. Oke. Kita lanjut ke chorus 2. Oh, ini boleh gue duluan nggak? Boleh. Nih, gue udah menanyakan ke suatu tempat, guys. Gue udah riset. Gue gedein dulu kali ya. Gedein aja dulu. Nah itu. Nih, jadi kan gue nyadar gitu kan pas gue ngulik tuh, kok ininya beda gitu. Gue nge-search lirik Jepangnya kan. Oke. Kenapa? Apanya beda? Kira sama gira-giranya tuh beda gitu. Di chorus 1 sama chorus 2. Oh, kira di sini ya? Iya, terus gue googling tuh gak ada guys. Sampai gue ke Facebook Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Oke. Jadi disinilah dia menjelaskan perbedaan kira-kira dan gira-gira gitu. Nah, mungkin lu bisa jelasin secara singkat bedanya apa gira dan kira. Padahal artinya tuh kurang lebih sama ya? Sama, artinya itu sama-sama berkilauan. Iya. Nah, bedanya itu yang dipakai di chorus 1 dan 3. Nanti chorus 3 tuh gira lagi. Oke. Di chorus 1 dan 3 itu gira yang dipakai itu pakai G. Yang tulisannya ada kayak petik gitu di sini, di atas sininya. Di sini ada petik, kayak petik gitu. Oke. Nah, itu tuh katanya berkilauan tapi sangat terang gitu. Intensitasnya kuat gitu. Yang kira atau yang gira? Yang gira. Oh, yang gira. Itu terang banget lah. Iya. Jadi biasanya katanya digunakan untuk menggambarkan sebuah perasaan yang ambisius gitu. Oke. Ya, mungkin di situ dia bilangnya kayak tadi kan sebuah hal yang sangat ambisius tuh, kayak dia masih pengen apa ya? Dia masih pengen bertemu gitu kan, masih ngotot nih. Sedangkan di yang kedua ini dia pakai kira-kira, pakai yang ini. Kira-kiranya pakai yang A ya. Ya. Terus sebenarnya sebuah benda yang berkilauan juga, dan biasanya digunakan untuk perasaan antusias, excited katanya. Tapi kalau gue baca di sini di liriknya ini, dia udah pasrah tuh. Enggak kayak ngotot pengen ketemu, tapi kayak dia udah pasrah, gue bilang deja vu doang gitu. Deja vu yang menyedihkan, masih tertinggal tapi cuma sekedar deja vu gitu. Deja vu-nya itu orang pasangan tadi berarti. Oke. Gitu. Itu guys, fun fact singkatnya. Aku juga baru tahu itu beda. Kira-kira dan kira-kira tuh beda ya. Beda tipis sih. Cuma artinya, maksudnya gimana? Artinya cukup beda sih. Maksudnya
mungkin beda tipis, tapi kalau lu lihat secara meaningnya tuh beda banget gitu. Mm-mm. Apa Apalagi tadi yang Gira? Gira tuh yang lebih intens sinarnya. Oke. Digunakan untuk perasaan ambisius. Ambisius. Sedangkan Kira ini tuh ke antusias sebenarnya. Antusias. Coba deh, lu gedein lagi deh tadi yang apa? Bisa gue gedein nggak sih? Bisa. Oh bisa. Kalau gue lihat di sini, Gira-Gira tuh contohnya dia matahari. Sedangkan kalau kira-kira nggak di sini contohnya? Nah itu tidak ada. Nggak ada. Oke, tapi gitulah intinya Gira-Gira tuh contohnya matahari. Mungkin kalau kira-kira kalau kalian nonton Super Sentai guys, ada namanya Kira Major, itu kilauan dari sebuah yang ini yang gue tangkap gini ya, kayak Kak Cemara ya. Iya, gimana tuh? Gira-Gira tuh kan tadi itu contohnya matahari yang bersinar, which is ya kalau matahari memang bersinar. Kalau kira-kira tuh mungkin bisa diumpamain ini kali. Bulan tuh kan butuh cahaya juga nggak sih? Jadi ada sesuatu yang bantu gitu. Butuh cahaya dari matahari maksud gue. Iya, betul. Ya, bulan tanpa cahaya ya cuma sebuah planet biasa gitu loh. Gue nggak tahu sih, tapi ya mungkin di sini ada anak biologi atau IPA. Cuma ya maksud gue, bulan kan butuh cahaya lain untuk dia bisa bersinar gitu loh. Tapi itu juga gue coba translatean Inggrisnya kan. Oke. Di translate itu beda. Jadi si Gira-Gira yang di chorus 1-3 itu tuh dia sparkling translate-nya. Gira. Oke. Sedangkan yang kira-kira ini tuh brightly doang, brightly. Bright, nampak terang gitu. Iya. Berarti dia tidak bersinar tapi terang gitu. Kalau dari translatean Inggrisnya ya. Oke, tadi sebenarnya referensi gue Kak Cemara mungkin gak terlalu paham kalau ada namanya Kira Major Super Sentai itu dia temanya apa kalau bahasa Indonesianya diamond, permata. Berlian. Kok permata sih? Berlian. Iya, kalau permata berlian tuh kan sparkle kan. Sparkle tuh gara-gara cahaya lain juga gitu. Jadi bukan cahayanya tuh bukan datang dari berliannya, tapi gara-gara ada cahaya lain jadi dia bisa mantulin cahayanya gitu. Itu udah agak terlalu jauh sih, tapi ya intinya seperti itulah, kalian seperti itu. paham lah apa yang ngomongin. Iya, intinya yang gue tekanin sih kayak di sini tuh nggak se bright yang tadi gitu, yang di chorus 1. Itu sih udah mulai ini nggak sih desperate banget. Oke, gue paham. Anjir, kita coba bahas kira-kira loh itu. Iya. Kira-kira. Terus maksudnya bersinar di tempat yang jauh, menyilaukan di horizon itu maksudnya apa ya? Kalau gue nangkepnya, ini tuh sebuah analogi gitu sih. Kalau gue ya. Menyilaukan. Maksudnya, ini ada 2 kemungkinan nih. Satu, mantannya. Kalau 2, memorinya. Yang bersinar. Iya, jadi memorinya tuh bersinar tapi di suatu tempat yang jauh gitu. Fuck, bagus. Terus menyilaukan di horizon. Okay. Wah, jujur ya, di chorus 2 nih malah gue agak clueless. Oke. Itu sih. Ada yang mau ditambahin lagi? Enggak, jujur gue nggak ada sih, karena di chorus 2 nih gue agak clueless. Oh iya, kalau itu lanjut aja. Setelah Kak Cemara jelasin, bener, maksudnya semuanya masuk akal gitu loh. Tapi ya ini penilaian kita sebagai, kan interpretasi lagu bisa beda-beda kan? Beda-beda, iya betul. Kalian boleh setuju, boleh enggak. Yang nggak boleh tubir. Okay. Kita ke chorus 2 part 2 nih. Sip. Kira-kira di waktu tiap ku menoleh, jewelry udah yang berkilau. Sudah ada bisa untuk bertemu lagi air mata shonan. Lagi-lagi ya, di chorus 2 kalimat terakhirnya tuh literal. Di waktu tiap ku menoleh, jewelry berdaya yang berkilau. Di waktu tiap ku menoleh, jewelry berdaya yang berkilau. Mungkin maksudnya, ya ini lagi-lagi
nunjukin dia tuh masih belum bisa move on. Jadi pas maksudnya di waktu tiap ku menoleh, ya maksudnya dia lihat ke belakang jewelry benda yang berkilau. Ya itu masa lalu dia kayak berkilau, seru banget gitu, maksudnya ya asik banget, masa-masa love is in the air gitu. Berarti ini mengkonfirmasi bahwa yang tadi itu memori gitu, pilihan 2 berarti. Memori, iya. Iya, karena di waktu tiap ku menoleh ya, jewelry benda yang berkilau, memori bersama orang yang dia sayangi gitu, udah jadi memori yang udah jadi masa lampau yang nggak bisa diulangin. Betul. Itu sih. Kenapa jewelry mungkin jatuhnya, nah ini mungkin ada hubungannya sama kira-kira kali ya. Kira-kira kan tadi analogi gue adalah sebuah berlian. Kalau tadi gue kan analogi gue berlian gara-gara referensi gue Super Sentai kan yang Kirameter itu. Dan di sini ada tulisan jewelry juga, benda yang berkilau. Mungkin maksudnya itu bukan cahaya utamanya lagi, tapi ada bantuan gitu, bantuan dari cahaya lain di diamondnya itu. Ya jatuhnya bener-bener udah bukan cahaya utama, cahaya mungkin si jewelry ini lagi berkilau gara-gara memori si ceweknya itu. Paham gak sih lo? Iya, gue nangkapnya juga mungkin dia bisa jadi ini tuh memorinya gitu. Kenapa berkilau dan bukan bersinar gitu, karena ya yang nyenterin dia. Iya, itu dia maksud gue. Iya, itu dia maksud gue. Yang nyenterin dia. Yang nyenterin tuh memori dia gitu loh. Disenterin apa nih? Lu menulis apa? Si yang nyanyi. Disenterin lah pokoknya, iya. Ya, itu disenterin. Oke. Ya sih, nah, ini balik untuk lagi dua lirik terakhir ya udah itu sudah yang nggak bisa ketemu lagi. Intinya itu udah nggak bisa ketemu lagi sama si cowoknya. Jadi abis ini berarti part favorit lo nih. Aman, mati gue. Kita lanjut aja apa lanjut. Sebelum masuk part favorit gue ini Esrod Rasa Lemon, gue mau ini intermezzo aja sih. Gue suka banget sama bagian interlude ini karena ini kan lagu pantai ya, lagu pantainya berasa banget, terus progresi chordnya tuh kayak gak ketebak gitu loh. Dan solo gitar di lagu ini di interlude-nya terutama ya nagis gitu loh, kayak catchy banget ya. Catchy banget gitu buat gue. Oke, ini bagian bridge yang dimana sebenarnya ini adalah bagian favorit gue, walaupun pas gue lihat liriknya lagi maksudnya apa. Bentar, gue break minum air putih dulu, Pak. Boleh. Oke. Es serut dengan rasa lemon, ku ambil menggunakan sendok. Ciuman di musim panas itu meleleh dengan sekejap. Wow, ini nggak tahu kenapa ya, tapi di part ini kan bagian Grisel yang dimana Grisel tuh, kayak gitu. Gue kalau ngeliat Grisel tuh kayak, gitu. Terus pas ngeliat dia, apalagi nonton langsung waktu itu gue kata bagian ini yang Grisel tuh gue ngerasa kayak gitu, kayak meleleh gitu, bagaikan es rasa lemon yang ada di lirik ini gitu loh. Nah, jujur, gue pas baca liriknya lagi di bagian favorit gue, justru gue kebingungan. Es root dengan rasa lemon, ini by the way mirip sama es root rasa susu strawberry yang ada di Sobaka Sunokis, tapi karena meleleh juga es rootnya gitu. Yang di Sobaka Sunokis kan juga meleleh, tapi bedanya Sobaka Sunokis melelehnya karena asik ngobrol, bukan gara-gara lagi bengong. Mungkin kalau di sini lagi bengong, lagi mikir. Jadi gini, kalau gue baca lirik ini, mungkin si ceweknya ini bener-bener lagi makan es root lemon. Gue ambil menggunakan sendok, ya maksudnya dia lagi makan es root lemon. Tapi pas dia lagi makan es rootnya ini, dia makan dengan perlahan gitu loh, Pak. Kenapa perlahan? Karena lagi-lagi dia lagi reminis, dia lagi mikir masa lalunya gitu, sambil bengong, basically makan pelan-pelan es rootnya di pinggir pantai
sambil bengong mikir kayak aduh anjir kayak dulu seru banget gitu, tapi pelan-pelan makannya sambil lihat pasangan-pasangan yang ada di situ, apa pasangan yang terlihat serupa ya. Balik lagi tuh ke yang sebelumnya tuh, Hmm. pasangan yang Berarti terlihat serupa gitu. berarti lu Gimana? mikirnya ini tuh di masa sekarang nih. Iya, ini di masa Terus sekarang, ini di apa? present. Karena dia mikirin ini Ciuman di musim panas itu meleleh dalam jadi sekejap. terus terjadi ini gitu. Ya enggak? Hmm, Atau enggak juga? sebenarnya ini double meaning sebenarnya Pak, buat gue malah. Yang tadi yang lu bilang benar juga, sebenarnya itu bisa juga. Hmm. Tapi menurut gue meleleh dalam sekejap, yang meleleh itu sebenarnya bukan es serutnya Pak, tapi Apa tuh? ciuman di musim panas itu. Oh. Jadi maksudnya dia tuh sebenarnya udah lupa sama rasanya ciuman di musim panas itu sama pasangannya gitu loh. Rasanya tuh gimana sih waktu itu ciuman di musim panas itu di pantai ini tuh rasanya kayak gimana? Memori dia tuh makin lama ngilang gitu. Maksudnya makin lama makin dia ingat justru makin hilang rasanya gitu loh. Oh, Ya mungkin lu bisa bilang juga. juga yang meleleh tuh es serutnya bisa juga. Itu kan di present-nya. Iya. Tapi kalau misalnya lu pengen meleleh dalam sekejap di masa lalunya, di past-nya, di past tense-nya gitu. Itu yang meleleh sebenarnya bukan es serutnya tapi ciumannya coy. Bisa juga. Sebenarnya justru gue awalnya mikir karena gue bingung banget nih pas pertama baca ini sebenarnya. Terus gue mikirnya awalnya ini dia makan es serut nih. Ya. Terus karena dia makan es serut tapi ini overthinking banget sih. Dia jadi brain freeze. Goblok. Nah di momen itu ini terjadi gitu. Maksudnya dia gak bisa mikirin ini lagi. Ciumannya itu terlupakan gitu karena dia lagi brain freeze. Bangke. Kalau itu lebih ke pikiran kocak aja sih anjir. Sih kalau lebih masuk akal yang lu bilang sih kalau menurut gue. Jadi menurut gue sebenarnya yang lu juga masuk akal, cuma jadinya lucu aja. Menurut gue ini itu sih yang meleleh pas tense-nya sih. Benar kata lu kayaknya. Iya, yang meleleh itu sebenarnya memorinya, apapun itulah sebenarnya. Tapi kalau di sini kan tulisannya ciuman di musim panas itu. Ya, yang meleleh adalah perasaan apa yang dialamin pas dulu ciuman di musim panas itu udah lupa dia rasanya kayak gimana. Jadi analoginya sebenarnya nyambungnya ke es serutnya itu. Iya sih, gitu benar-benar. Es serut, kenapa rasa lemon ya? Gue jujur es serut rasa lemon mungkin asem kali ya. Bisa jadi. Tapi gue nggak tahu ya rasa es serut kategori lemon tuh gue nggak tahu rasanya kayak gimana. Mungkin manis. Tapi kalau lemon tuh buahnya tuh asem nggak sih? Asem kan? Asam. Nah, itu bisa jadi pertimbangan juga kenapa mereka ngambilnya lemon di Ambidono Shonen, sedangkan di Soba Katsunokis strawberry manis kan? Iya, benar juga. Bisa. Dapat kan? Gila, Einstein gue. Wah, ini masterpiece gue sih. Oke. Tapi udah jelas ya intinya di sini es serut dengan rasa lemon, gue ambil menggunakan sendok, cuma di musim panas itu meleleh dalam sekejap. Yang dimana ini bisa jadi double atau bahkan triple meaning gitu. Bisa dari yang meleleh itu adalah es lemonnya karena dia bengong gara-gara mikirin masa lalunya, atau yang meleleh adalah ciuman di musim panas itu karena saking dia pikirin dia udah makin lupa rasanya kayak gimana. Es serutnya juga ikutan meleleh gitu. Rasa ciumannya juga meleleh, which is ngilang lah, maksudnya tuh menghilang gitu feelingnya. Atau yang pikiran kacamata tadi yang brain freeze. Itu juga boleh aja lah itu. Wah anjir, ternyata bagian favorit gue cukup asik juga ya kalau di breakdown. Iya. Yang nyanyi lagu yang nyanyi. Oke. Kita lanjut kali ke. Lanjut. Oh, balik lagi. Udah balik lagi. Balik lagi ke ini. Nah, yang balik ini mau kita bahas juga nggak nih? Sebenarnya balik lagi ya jatuhnya ini sebenarnya badan dari sebuah lagu aja sih. Untuk lagunya diselesain, kita balik lagi ke chorus 1 gitu, diulang lah, repeat gitu. Sebenarnya kalau lu tanya artinya apa ya nggak ada sih.
Ya intinya Iya, dia sama cuma dengan gitu. yang pertama Sama, kan. sama. Gak ada bedanya. Iya. Oke, Mungkin langsung lompat ke outro kali ya, outronya. outronya cuci juga. Iya betul. Sekalian kita Outronya juga cuci. menutup di sini berarti. Gimana tuh? Jadi menurut lu kesimpulannya lagu ini tentang apa tuh? Kalau menurut lu? Kesimpulannya, sebenarnya kalau lagu tentang apa, sebenarnya udah jelas ya. Ini adalah seorang cewek yang belum bisa move on dari specifically move on dari mantannya yang sering main selancar di pantai, specifically di Shonan di deket Hakone itu. Yang selain dia nggak bisa move on, dia juga apa ya? Dia juga ini mikir-mikir waktu itu kita ngapain aja di pantai ini gitu. Berenang, selancar, ya itu aja sih sebenarnya. Anjir, ternyata lagu ini cukup simpel ya. Simpel. Anjir, simpel. Seperti yang gue bahas sama si Farhan di episode lalu sih. Sebenarnya tuh kalau lu gali tuh kerennya lagu JKT itu settingnya tuh dikit gitu loh. Iya sih, kayak sebenarnya settingnya cuma di sebuah pantai, terus dia lihat seorang pasangan kan. Ya. Abis lihat seorang pasangan, dia asik sendiri dengan memorinya itu. Ya. Sesimpel itu loh. Itulah kenapa guys. Bisa jadi sebuah lagu kayak gini. Itulah kenapa kadang tuh lirik-lirik 48 ini gimana ya? Mereka bisa ngambil dari satu kejadian aja nih. Satu kejadian di satu ruangan tapi dibikin jadi satu lagu tuh brilian banget sih buat gue. Ya kalau menurut gue ini masuk kategorinya kategori gagal move on sih. Gagal move on. Iya, sebenarnya kan kata Omoy kan, kalau kemarin tuh Cinta Searah jelas banget tuh. Cinta Searah. Iya, gagal move on. Sebenarnya tadi sebelum kembali episode 2 ini dimulai, tadi si Kak Cemara udah ngomong ke gua sebelum gua baca liriknya per kata juga ya, dia ngomong gini guys. Ini sebenarnya lagunya energinya sama kayak Seventeen. Iya, betul. Gue bingung kayak, kok Seventeen kan ditinggal nikah gitu loh. Terus pas gue baca, oh iya bener ini basically Seventeen tapi spesifik aja gitu, bedanya spesifik. Settingnya sangat spesifik gitu kan. Iya, settingnya spesifik. Kayaknya udah dari gue. Apa ya, terakhir gue sebenarnya, nih gue terakhir kali ya Kak Cemara ya, gue pengen ngomong nih. Boleh. Gue sangat-sangat apresiasi lagu Nabida no Shonan ini selain karena progresi kota yang memang buat gue unik banget. Dari progresi chord kan berarti kan kita sangat-sangat attach sama lagunya dong. Nah, gue sebenarnya ngajak Kak Cemara kayak, Kak Cemara, kembali episode 2 Nabida no Shonan yuk, karena gue penasaran banget maksud dari lagu ini apa, lirik perkatanya kayak gimana, dan setelah gue tahu arti dari Nabida no Shonan alias liriknya, anjir ternyata simple banget ya, maksudnya cuma bener-bener intinya cewek ini nggak bisa move on, terus lagi flashback di Shonan tuh sebenarnya gue udah tahu kayak sebelumnya Shonan ini pantai, oh ya udah gitu, maksudnya air mata di pantai Shonan maksudnya apa? Oh ternyata ini adalah cewek yang lagi flashback masa-masa indahnya sama mantannya, kayak anjir gila, padahal nih lagu kalau kalian denger kompleks banget loh, maksudnya rumit loh kalau didengar sekali atau 2 kali tuh apa maksudnya nih lagu. Iya, keren kan, kayak analoginya keren-keren sih menurut gue, walaupun simple gitu. Itulah kenapa Esro tuh itu analogi Esro yang bisa di triple meaningin tuh keren banget anjir. Oke. Kayaknya itu aja ya Kak Cemara ya. Boleh. Mungkin teman-teman The Bebex di sini bisa komen lah, maksudnya di specific part mungkin kalian ada yang gak setuju sama kita, terus kalian taruh opini di komen, atau mungkin kalian pengen nyeritain tentang sebenarnya Nabida no Shonan ini tentang apa gitu loh, dari perspektif kalian, karena kan orang-orang beda nih. Kalau kalian mau curhat pernah gamon kayak gini juga boleh banget. Misalnya di Carita, Nabida no Carita gitu bisa juga. Iya, ntar aku reply.
Namidano Jimbaran gitu. Boleh. Oke. Oke, terima kasih teman-teman The Bebeks yang sudah dengerin kembali episode 2 ini Namidano Shonen, karena ada kepuasan tersendiri juga dari gua akhirnya bisa tahu gitu maksud dari lagu ini dan apa dan bisa nge-share ke kalian, ke The Bebeks semua juga. Thank you juga Kak Cemara udah mau carry gua. Gak apa-apa, sama-sama. Oke, ada kalimat terakhir Kak Cemara? Terakhir aja. Mungkin ini tidak terkait lagu atau itu ya. Jadi Ya. gue pengen mengasih tahu aja gitu ke orang-orang. Sebenarnya tuh ya segmen ini gue buat karena seru menurut gue gitu. Oh iya benar sih. Untuk kita juga yang bikin juga seru gitu. Ya nggak? Iya. Makanya tadi gue bilang ada kepuasan tersendiri, gue udah nge-breakdown lagu favorit gue juga. Yoi. Jadi itu aja paling. Sampai jumpa di episode berikutnya kalau dari gue. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan dadah! Dadah. Kejadian yang hanya sekejap. Podcast Aji Mumpung.